Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Lukman Hidayat, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Batu Ampar. Maaf Bapak Ibu, hari ini kita dikumpulkan di ruangan ini. Kita akan memberikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, di sini judulnya adalah disiplin positif. Dan ternyata disiplin positif ini ada di PMM Bapak Ibu. Jadi di PMM itu kalau Bapak Ibu kemarin RHK-nya memilih memilih disiplin positif. Kalau tidak salah ada Pak Yayat yang milih ini sama Pak Irfan waktu itu. Nah, disiplin positif ini terdapat di PMM, dan kalau sudah selesai biasanya kita diarahkan untuk nonton aksi nyata di PMM-nya. Makanya dari itu katanya ini harus disampaikan dan menjadi tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk menyampaikan disiplin positif ini. Nah, bersama saya Siti Hanina, saya angkatan ke-10 di calon guru penggerak. Dan kita lanjut ke slide yang kedua. Tapi sebelum lanjut, saya mau nanya dulu, Bapak Ibu tahu tidak apa itu disiplin positif? Begitu, oke. Bapak Ibu tahu tidak apa itu disiplin positif? Ada yang tahu tidak? Ini tahu. Ini tak disiplin, tak tahu. Oh gitu. Pak Parsimin tidak tahu karena tidak disiplin begitu ya. Kalau di gambaran Bapak Ibu, kalimat disiplin positif ini apa? Disiplin konsisten. Oke. Lagi? Berarti kalau disiplin itu harus konsisten gitu ya. Oke. Sebelum kita ke materi yang ini, saya akan lebih dulu ke konsep intinya. Jadi kalau menurut Pak Parsimin itu disiplin positif itu adalah apa tadi Pak Simin? Yang konsisten. Oke. Kita ke sini. Konsep inti budaya positif. Kenapa budaya positif? Karena kita akan mengganti atau merubah paradigma yang sudah ada di sekitaran kita atau mungkin yang kita lakukan. Nah, sebelum memulai ke sini, saya ingin bertanya dulu. Sebelum Bapak Ibu duduk di sini menggunakan seragam ASN, tentu Bapak Ibu pernah menjadi siswa, bukan? Iya, benar. Saya ingin tahu perlakuan guru Bapak Ibu di zaman SD, SMP yang sebenarnya Bapak Ibu pengen, ini saya tidak akan pernah lakukan ini. Kira-kira apa? Monggo. Perlakuan apa yang guru terdahulu lakukan ke Bapak Ibu, tapi sekarang Bapak Ibu tak mau melakukan itu? Masa, oke, mau dibilang masa atau mukul. Yang lain? Pakai apa namanya? Rotan di lampan, apa perkalian? Oke. Oh gitu ya, oke. Jadi Bu Oni bilang katanya melasa. Dulunya Bu Oni pernah di plaza gara-gara perkalian itu tidak hafal, tapi malah bikin pintar katanya gitu. Kalau yang lain, jadi Bu Oni tidak mau melakukan itu lagi, begitu kan? Mau juga? Oke, yang lain? Kalau saya Bu Ani, Iya, Pak. waktu SMA itu guru bahasa Inggris. Oke. Sampai sekarang pun saya
Bapak. Jadi udahlah kita ini dari kampung, ya kan? Pas kebetulan mungkin ya lah, kita orang kampung lanjut SMA di kota besar, di Jawa, di Bogor kan? Cek satu. Soalnya saya cukup keras loh. Oke. Tapi tak salah kamu ya. Thanks, sir. Jadi pengalaman menarik buat saya. Awalnya saya tertarik dengan pelajaran bahasa Inggris itu karena saya menganggur 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu saya persiapkan untuk masuk ke SMA karena saya SMP-nya SMP di sini. Terus saya sempat hampir putus sekolah karena ngikut kawan kerja di perusahaan ceritanya tuh. Dia udah masuk 4 bulan tuh akhirnya keluarga besar tuh marah. Akhirnya bibi pun nelpon suruh ke Bogor ya. Bu Hani bisa dengar curhatan saya? Iya Pak, boleh. Jadi akhirnya saya menganggur itu saya siapkan memang niat sekolah masih kuat. Jadi saya siapkan termasuk mata pelajaran bahasa Inggris. Saya buat kamus kecil. Jadi saya buat kamus kecil dulu. Jadi saya sudah siapkan memang buku. Saya cari apa bahasa kalau tugas buku itu translate nggak apa? Menerjemahkan itulah ya guys ya. Jadi udah saya buatkan kamus kecil loh. Jadi begitu saya udah masuk di SMA, saya dapatkan guru bahasa Inggris ini sok ke-Inggrisan. Kita dari kampung dia ngajar itu pakai bahasa Inggris, tok bahasa Inggris. Bayangkan kita dari kampung, guru masuk langsung bahasa Inggris. Mana saya paham, ya kan? Itu yang kelas 7, kelas 10 lah ya, kelas 10. Di kelas 11 saya dapat guru lagi, guru bahasa Inggris, cuma masuknya pakai bahasa Sunda. Allah masa bilang. Habislah saya pikir. Jadi apa yang udah saya siapkan tuh dengan persiapan awal bikin kamus kecil supaya saya bisa menyesuaikan itu tadi. Jadi dapat guru bahasa Inggris yang hanya mengajarkan tok dengan menggunakan bahasa Inggris tanpa ditranslate. Bayangkan tanpa ditranslate. Jadi saya tinggal bengong ya. Akhirnya efeknya saya tidak maksimal. Nah itu saja Bu Ani. Mungkin ada kawan punya pengalaman terkait masa-masa. Terima kasih Pak Yaya. Jadi kata Pak Yaya itu beliau merasa kecewa karena gurunya di luar ekspektasi gitu. Jadi makanya dia tidak menyukai pelajaran bahasa Inggris. Begitu Pak? Iya. Silakan. Awalnya suka karena dia udah menyiapkan nih translator, udah disiapkan untuk mengejar ketertinggalan menurut beliau. Tapi ternyata pada saat masuk gurunya langsung pakai bahasa Inggris yang fasih, yang tanpa diterjemahkan lagi. Jadi Pak Yayan langsung kecewa begitu. Lagi Bapak Ibu monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengalaman, ada beberapa hal yang mungkin tidak saya lakukan lagi. Salah satunya dulu pada saat saya di SMP, peralihan antara kebiasaan SD yang masih pakai istilahnya pakai waktu sekolah di SD itu tidak pakai sepatu, baju pun ala kadarnya. Jadi mungkin di kelas 1 pertama, mungkin kelas 7 pada saat itu saya masih bajunya itu belum istilahnya kotor lah. Di semester yang kedua, semester pertama mungkin masih baru karena saya ini masih belum pandai dalam membersihkan diri lah intinya itu. Jadi saya itu banyak dibully baik oleh guru, yang saya kesalkan itu pada gurunya. Kalau pada teman saya masih biasa saja. Karena ini adalah seorang guru, dia berkata-kata seperti itu, waduh luar biasa rasanya. Nah, jadi kebiasaan itu mungkin saya saya tinggalkan karena sampai sekarang gitu kan masih terasa dari perkataan atau bullying sekarang. Jadi
hal tersebut insya Allah saya akan hilangkan. Walaupun ada yang seperti itu di kelas saya tidak berkata-kata di depan kawan. Yang saya kesalkan itu adalah di depan kawan saya itu yang paling kesal sekali. Sampai sekarang, udah ngulang-ngulang saya. Jadi sampai sekarang masih terasa dan insya Allah itu tidak akan saya lakukan, dan saya untuk anak saya pun saya jaga. Termasuk istri saya, Bu, tolong anak kita diperhatikan pakaiannya, kemudian sepatu dan kelengkapan sekolah lainnya. Maklumlah saya jadi betul kata Pak Yayat dari kampung ke kota kecamatan. Dari kampung orang tua pun enggak saya kan orang tua kurang dalam hal tersebut, memang dipercayakan kepada kami. Memang sesuai kan? Lalat Bu, baru berapa bulan, 9 bulan gitu, 7 bulan gitu kan, betek lalat berapa gitu kan, jadi kan kotor mungkin keringat, gitu. Ya, jadi bullying itulah yang saya rasakan sampai sekarang, dan hal itu mungkin tidak akan saya lakukan lagi kepada murid saya. Kalaupun ada yang mau diomongkan, saya panggil dia. Saya kasih tahu, ini Bang, tolong diperhatikan. Tolong ini bajunya jangan seperti ini lagi, seperti itu. Oke, Bu, itu saja pengalaman dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Mas Wari. Jadi kata Pak Mas itu bukan temennya yang membuli, kalau dia udah kebal sama bully temennya, tapi malah gurunya yang membuli. Jadi ya begitu ya Pak Mas. Jadi itu bikin Pak Mas, saya tidak akan pernah melakukan itu lagi di sekolah. Ada lagi Bapak Ibu? Ada? Lagi? Cukup? Oke. Kalau cukup kita ke sini. Jadi dengan berbagai pengalaman Bapak Ibu, coba kita untuk menciptakan sebuah budaya positif. Kita mulai dulu dari perubahan paradigma belajar. Ini yang materi yang akan kita bahas hari ini. Yang kedua, dari perubahan paradigma tersebut kita akan menghasilkan sebuah disiplin positif. Nah, dari disiplin positif kita akan melihat apa saja sih nilai-nilai kebajikannya. Terus dari nilai kebajikan baru kita akan tahu bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada, ya kan? Nah, setelah dari kebutuhan dasar baru kita ke motivasi perilaku manusia. Dari kebutuhan dasar tersebutlah yang menjadi motivasi perilaku seseorang yang sebenarnya. Nah, setelah itu dari perilaku tersebut baru kita ke posisi kontrol guru. Nah, setelah posisi kontrol guru baru kita ke keyakinan kelas. Nah, ini sebuah solusi dari posisi kontrol guru. Baru setelah itu penanganannya yang terakhir di puncaknya yaitu segitiga restitusi. Nah, materi ini semuanya saling berkaitan. Jadi kalau misalnya yang tidak memahami nanti bisa kita tes satu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Yang kedua, kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi untuk mengubah budaya yang kemarin, yang udah lalu-lalu, yang mungkin udah kita anggap baik, kita mengubahnya dengan ini, mengubah pandangan baru, mengubah pandangan lama menjadi baru. Nah, bagaimana caranya? Berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Kan Bapak Ibu kalau udah di kelas ngajarnya yang biasanya mulai suka nyatat doang. Nah, dari sekaranglah mulai berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Proses pembelajaran yang meletakkan pada perbedaan
berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang mengakomodasi perbedaan individu atau siswa dalam proses pembelajaran. Jadi kan siswa kita itu tidak juga semuanya pinter, tidak juga semuanya nakal. Jadi disinilah kita berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu tujuannya adalah agar semua siswa dapat belajar secara optimal, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan gaya belajarnya, dan tingkat kemampuan mereka. Nah, itu tujuannya. Nah, berdiferensiasi ini ada dua, ada diferensiasi proses dan ada diferensiasi produk. Kalau diferensiasi proses itu perbedaan dari cara pengajarannya berbeda. Terus kalau misalnya dari produk, berdiferensiasi produk itu dari hasil atau karyanya yang berbeda itu. Nah, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya tujuan utama kita itu adalah profil pelajar Pancasila sesuai dengan cita-cita Kemendikbudristek. Makanya kurikulum kita itu diganti menjadi profil pelajar Pancasila atau kurikulum merdeka. Karena di dalamnya harus memuat pembelajaran yang berdiferensiasi. Begitu ya Bapak Ibu. Kita lanjut dari paradigma baru ke miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini adalah teori kontrol. Teori ini dikembangkan oleh William Glaser yang menyatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Makanya biasanya guru yang sering mengontrol murid harus ikut cakap saya. Nah, itu kan mengontrol berarti kan. Nah, inilah yang disebut tentang miskonsepsi. Miskonsepsi itu apa? Ada yang tahu Pak? Miskonsepsi. Iya, konsep yang salah. Yang kedua itu adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi semua penguatan, semua kebaikan itu positif, efektif, dan bermanfaat. Padahal setiap orang itu punya tujuannya masing-masing. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi miskonsepsi selama ini guru-guru itu bilangnya kalau kritik terus membuat rasa bersalah siswa itu adalah mereka mampu menguatkan karakter. Gak apa-apa Bu, biar karakternya nanti jadi baik, begitu kan? Nah, itu miskonsepsi. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang paling Ya, ini orang dewasa tuh apalagi nanti turun bahasanya. Orang tua yang paling benar, gitu kan ya? Iya kan? Nah, ini adalah miskonsepsi atau konsep yang selama ini menurut kita benar tapi ternyata itu salah. Karena apa? Karena tujuan kita itu beda-beda Bapak Ibu. Nah, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa ini juga iya. Jadi anak harus ikutin aturan kita, gitu kan? Nah, ini dia miskonsepsinya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya tentang pengubahan paradigma. Kalau sudah terlanjur dengan budaya yang sudah ada baiknya pengubahan paradigma itu stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau dulu itu kan kita pakainya stimulus respon. Nah, sekarang ada teori kontrol. Kita mulai dari stimulus respon. Stimulus respon itu adalah rangsangan dan respon yang dihasilkan. Nah, anak pada saat kita beri ini, dia kan pasti akan belajar. Nah, disitulah muncul yang namanya rangsangan dan respon.
Nah, teori ini berasal dari teori behavioristik, ya kan? Berasal dari teori behavioristik, teori psikologi yang di dalamnya mencakup reinforcement dan punishment, yang di dalamnya ada penghargaan dan hukuman. Jadi pada saat anak kita itu berhasil, kita akan kasih mereka penghargaan. Tapi pada saat anak itu salah, kita akan kasih dia hukuman. Nah, itu menurut teori behavioristik ini. Nah, yang di dalamnya juga ada realitas kebutuhan kita sama. Ini menurut stimulus respon. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal biasanya orang berperilaku buruk itu karena ada alasannya. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi pada saat kita merasa gagal ngebujuk, kita akan paksa dia. Terus model berpikir menengah atau kalah. Jadi kalau udah kalah ya udah. Hasilnya itu. Lanjut kita ke teori kontrol yang menurut Dr. William Glasser itu adalah tentang satu, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi ini adalah kebalikan dari stimulus respon. Yang kedua, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini dia. Kenapa ini Bu? Kenapa ini disampaikan? Ini adalah perbedaan teori dari stimulus respon dan teori kontrol. Begitu ya Bapak Ibu. Inilah yang selama ini mungkin menjadi yang kita lakukan ini gitu. Nah, baru lahirlah ke disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplina. Benar nggak ya mejanya begini? Apa mejanya ini, Miss? Ini bahasa apa? Yunani biasanya ya? Atau bahasa Inggris? Atau pakai bahasa Melayu? Nanti kalau tidak ditundang sama wanita. Disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, segala perihal tentang peserta didik kita itu sebenarnya muaranya atau tujuannya itu ke sini, ke disiplin. Jadi mereka itu kita arahkan untuk dapat bertanggung jawab. Itu aja sebenarnya intinya. Sehingga apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai apa yang mereka yakini benar gitu. Nah, maka dari itu dibutuhkannya disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi sebenarnya disiplin positif itu pemberdayaan peserta didik kita pada kalau mereka berhasil kasih imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi sebagai guru tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi tujuan disiplin positif ini adalah mereka mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Universal itu yang ada di sini. Sama. Perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu harapan kita. Nah, nilai-nilai kebajikan apa? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah,
Kalau tadi kan disinggung nilai-nilai kebajikan apa, ini dia nilai yang disepakati. Jadi nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi lepas dari itu semua, inilah nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan. Nah, contoh nilai kebajikan yang pertama adalah 1. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang kita pakai di sini ini. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ada yang masih ingat dengan lagu profil pelajar Pancasila nggak? Ada? Pelajar? Iya, silakan. Ya, pelan. Pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Berarti masih ingat ya. Inilah profil nilai-nilai kebajikan yang akan diraih sesuai dengan petunjuk dari Kemendikbud Ristek. Tapi ada juga nilai kebajikan yang lain yang menurut PYP, yaitu Ipopri Varies Program. Jadi ini memang sudah ada program yang mulai dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, terus ada empati, terus ada keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini adalah nilai-nilai kebajikan di negara kita yang kedua. Yang ketiga itu adalah keterampilan hidup atau life skill, yang dimana dapat dipercaya, lurus hati, terus pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain seperti ceritanya Pak Mas Wari tadi, terus dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itulah nilai-nilai kebajikan yang ada di lingkungan kita atau di negara kita. Kita lanjut. Nah, dari nilai-nilai kebajikan itu kita juga harus tahu Bapak Ibu bahwa ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini teori dari Maslow. Ini biasanya kalau dari pendidikan, kalau BK sama psikologi pasti belajarnya tentang teori-teori ini. Maslow, bukan marshmallow ya Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar itu apa? Kebutuhan dasar adalah kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka dari itu tujuan hidup kita itu beda-beda. Karena setiap orang memiliki tujuan yang berbeda, maka kebutuhan dasarnya juga beda. Tapi ada kebutuhan dasar yang memang harus kita capai. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Makanya di setiap perilaku, di setiap tindakan itu pasti ada alasannya, karena memang setiap tujuan itu berbeda-beda. Nah, kebutuhan dasar manusia ini dia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Benar Bapak Bu? Bertahan hidup, ya kan? Bagaimana caranya bertahan hidup? Ya makan, pakaian,
ya kan? Tempat tinggal, keamanan, kesehatan, punya tempat tinggal yang nyaman, keamanan yang enak, terus kesehatan. Siapa yang mau sakit? Itu yang keempat adalah kebebasan. Sudah, jadi yang terakhir adalah kesenangan. Jadi setiap orang itu pengennya hidupnya senang, benar nggak? Bermain segede papan semen aja masih suka main bola, futsal. Terus orang juga butuh humor, jadi gak serius terus gitu kan. Terus antusias dan tertawa, tapi jangan berlebihan juga tertawanya. Oh gitu ya? Tertawa itu bersama-sama tuh. Oh gitu, tertawa. Tertawa sendiri ada. Ya. Oh gitu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Kita ke setiap manusia itu kan punya 5 dasar kebutuhan. Nah, dari ini semua untuk mencapainya butuh motivasi perilaku. Ini adalah teori dari Dian Gozen dalam bukunya Restoring School Discipline. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada dari ekstrinsik, ada juga dari intrinsik. Apa itu ekstrinsik? Iya, faktor dari luar. Kalau intrinsik, apa sih? Oh, kebalikannya dari? Iya, motivasi dari dalam. Kasih aplaus teman-teman untuk Pak Parsibi. Ya, motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi dari luar, sedangkan motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam individu tersebut. Nah, kalau motivasi dari luar itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi sebenarnya siapa sih yang mau dihukum gitu kan? Karena sebenarnya hukuman itu tidak enak dan tidak nyaman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan imbalan dari orang lain. Oke, kita mulai Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang terakhir itu adalah motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi dari dalam. Dan kalau menurut Bapak Ibu, motivasi yang mana yang paling baik? Dari luar atau dari dalam? Dari dua-duanya baik. Iya, yang paling baik dari ini kan ada motivasi ekstrinsik, terus ada motivasi dari dia mendapatkan imbalan, terus hukuman, terus yang dari dalam itu untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya bagus yang mana? Dalam. Oke, satu paket. Coba. Aplikasikan bagaimana itu bisa akhirnya Muncul yang dari dalam. yang udah benar kita tidak perlu dari luar gitu. Berarti dari luar ke dalam sebenarnya. Oke, baik. Itu berarti dari luar. Kalau hanya dalam itu dari semua
Iya. Oke, saya dari dalam dengan Pak Sigit. Oke. Berarti oke. Oke, bagus, betul Ibu. Terima kasih. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Kalau misalnya motivasi itu kita ini kan, yang pertama biasanya di lingkungan kita itu ada hukuman, benar nggak? Terus ada konsekuensi. Yang terakhir itu adalah restitusi. Dan ilmu restitusi ini sebenarnya pertama kali saya dapatkan di CGP ini. Awalnya saya bingung apa ini benda, apakah ini makanan atau apa? Karena memang saya belum pernah menemukan ini. Dan kita akan belajar ini hari ini. Hukuman itu adalah tidak terencana tiba-tiba. Itu hukuman. Misalnya apa ya? Kita pertama tidak ada kesepakatan, ya kan? Menghukum. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan juga. Nah, itu juga bentuknya hukuman. Yang kedua bersifat satu arah. Yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis. Itu namanya hukuman. Yang kedua konsekuensi. Terencana, disepakati sesuai peraturan. Itu konsekuensi. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Murid tetap tidak nyaman, tapi itu memang udah konsekuensinya. Murid udah tahu aturannya, tapi mereka melanggar dan ada konsekuensinya. Mereka tidak akan nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Itu konsekuensi. Yang terakhir adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ini restitusi. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kalau yang pertama itu adalah hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Ini. Kalau menurut Bapak Ibu, 1, 2, 3 bagus yang mana? Iya, restitusi. Nah, itu yang akan kita pelajari. Itu juga yang menjadi perdebatan kami kemarin waktu di CGP. Yang paling katanya satunya yang paling benar ya memang restitusi, tapi apakah kita akan menghilangkan yang sebelumnya? Nah, itu kembali lagi ke situasional atau kondisi kita pada saat itu. Jadi dikembalikan. Karena apa? Karena ada 5 posisi kontrol guru. Iya, karena kita kan mau menelaah siswa. Iya, 5 posisi kontrol guru. Nah, coba kita bayangkan selama ini kita ada di posisi yang mana ini?
Yang pertama ada penghukum. Pada posisi penghukum, guru berusaha mengontrol proses pembelajaran dengan cara menyakiti, baik secara verbal maupun secara non-verbal. Yang kedua, misalnya nih contohnya adalah seorang siswa tidak mengerjakan PR, kemudian dihardik, ditunjuk-tunjuk, bahkan diberi hukuman fisik, push up lah. Kan? Lari keliling lapangan, itu namanya hukuman. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, pemberi rasa bersalah, guru berusaha mengontrol proses pembelajaran dengan cara membebani rasa bersalah kepada peserta didik. Contohnya, seorang siswa tidak mengerjakan PR, guru menegur dengan mengungkapkan rasa kecewa dan sedih karena siswa tersebut tidak mengerjakan PR. Jadi pembuat rasa bersalah itu, membuat rasa bersalah ini membuat siswa kita itu positif, tidak memberi motivasi secara insinyur, malah justru menimbulkan rasa rendah diri dan sakit hati. Ibu kecewa loh sama kamu. Ibu merasa kamu tidak menghargai ibu karena dikasih PR. Jadi mengungkapkan rasa kecewanya. Nah itu sebenarnya membuat merasa bersalah peserta didik kita. Yang ketiga, sebagai teman. Pada posisi sebagai teman, guru bertindak menjadi teman bagi peserta didik. Guru berusaha mengontrol layaknya teman. Contohnya seorang siswa yang datang terlambat, guru menanyakan mengapa terlambat tanpa menghardik. Jadi ditanya dulu, kenapa terlambat nak? Enggak langsung dihukum, enggak langsung ibu kecewa loh, enggak keseringan loh, ya kan? Yang keempat, pemantau. Nah, guru sebagai pemantau artinya guru mengawasi kegiatan pembelajaran peserta didik. Mengawasi di sini adalah berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi yang disepakati. Jadi pada saat sudah dibuat konsekuensi dan dibuat keyakinan kelasnya, dia jadi pemantau. Hal ini cukup baik karena contohnya seorang guru meminta siswa mengerjakan tugas, apabila selesai dengan baik maka siswa mendapatkan reward. Jadi itu kalau kita di posisi pemantau. Dan cepat selesaikan, nanti yang cepat duluan boleh balik. Dan itu sebenarnya bisa menimbulkan anak itu kurang bertanggung jawab. Jadi ngerjakannya salah-salah, kalau suruh ngeringkas dia caplok baris 1, caplok baris 5, caplok baris 6. Itu kalau posisi pemantau. Nah, yang terakhir posisi manajer. Biasanya kalau di perusahaan, kalau posisi manajer ini adalah posisi yang paling atas, ya kan? Guru sebagai manajer mendorong siswa melakukan restitusi dan mendorong siswa menemukan motivasi internalnya. Jadi kita ajak peserta didiknya untuk ngomong, untuk terbuka, dan kita ajak peserta didiknya untuk memahami apa kesalahannya dan mencari solusinya. Tapi mereka sendiri yang mencari solusinya. Kita hanya mengarahkan. Itu kalau di posisi manajer. Jangan tanya ini siapa yang buat Bu, Bapak Ibu, ini adalah teori dari Dian Glaser. Ya. Selanjutnya
biasanya kalau misalnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, kalau penghukum, kalau posisi kita di penghukum, hormat tidak? Sekarang kalian hormat, ya kan? Kalau di posisi pembuat merasa bersalah, dia akan berkata, berapa kali ibu bapak bilang harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Dan kalau posisinya sebagai teman, ayo dong, itu posisinya teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bapak ibu ya, sekali ini aja. Biar bapak ibu juga nggak dimarahin sama kepala sekolah. Nah itu posisi teman. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Itu posisinya teman. Jadi kita memahami. Kenapa Pak? Oh gini ya. Nah inilah teori Jan Gloser yang menyatakan bahwa ada 5 contoh penerapan posisi kontrol guru. Tinggal 2 lagi. Ini dia. Kalau misalnya sebagai pemantau, apa yang diomongin yang kedua, kamu sudah mendengar melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu kalau misalnya kita berada di posisi pemantau. Nah, kalau manajer, apa yang dikatakan kalau pada saat anak kita atributnya tidak lengkap? Apakah kamu tahu kesalahanmu, nak? Atau kira-kira kamu tahu apa kesalahannya? Terus bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kalau kita ada di posisi manajer, ya kan? Kita lanjut. Ini dia. Posisi manakah kita? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini kira-kira posisinya apa Bapak Ibu? Dari kelima posisi tadi, yang pertama itu kira-kira posisinya sebagai apa? Posisinya sebagai apa? Kan ada ini penghukum, ya kan? Ada pembuat merasa bersalah, terus ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, kalau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini posisinya apa? Posisi yang Lima. ya. Bergaya saya. Bergaya jalan kayak Oh gitu. Oke. Tergantung yang bergantung kan? Ada sedikit plan manajer. Oh, oke. Nah, iya, yang saya tanyakan adalah apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini kalimat ini ada di posisi yang mana? Posisi yang mana, Pak? Iya, bukan di lapangan. manajer Bu. Iya. Manajer. Ya, ini posisinya manajer. Yang kedua, pasti selalu kamu yang terakhir selesainya. Ini posisinya apa?
Ayo. Selalu, pasti selalu yang terakhir kamu tuh. Oke, dibuka lagi siapa? Coba lihat dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, terus pemantau. Kalau pemantau kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Jadi jawabannya iya, penghukum. Nah, kalau yang ketiga, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu ini. Iya, betul. Membuat merasa bersalah. Kita lanjut. Ini peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Di bawahnya teman. Jadi yang di atas apa? Oke. Yang terakhir apa? Ayo bantulah demi Bapak ya. Iya, kita aplaus dulu buat kita semua. Nah, dari kelima posisi tadi itu posisi kontrol guru, ada hal yang harus kita lakukan agar kita tidak salah dalam langkah, yaitu keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Coba. Kenapa harus keyakinan kelas? Kalau selama ini yang kita tahu adalah kesepakatan, benar kan? Siapa yang sudah melakukannya di kelas? Oh, Masya Allah. Semua ya rata-rata. Jadi pada saat kita masuk kelas, oke anak-anak, peraturannya hari ini adalah kalian harus begini, harus begitu, begitu? Iya, tidak harus, oke. Nah, kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Coba. Yakin percaya. Oke, good. Kalau udah keyakinan berarti semua seluruh warga kelas itu udah percaya kita bisa melakukan ini, gitu kan? Kalau misalnya peraturan, berarti ada konsekuensi yang harus dijalankan. Itulah dia sebab. Kalau keyakinan kelas, berarti mereka udah yakin kan? Yakin mereka mampu dan bisa, karena mereka yang Oke, kita mulai Bapak Ibu. Kalau pembentukan keyakinan kelas, jadi besok kalau misalnya kita buat keyakinan kelas, tidak lagi kesepakatan kelas, tapi keyakinan kelas namanya. Jadi kalau keyakinan itu berarti semuanya udah yakin. Kami yakin sama pasti, Iya. Yang pertama karena bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja
Jadi jangan banyak-banyak, dikit aja. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, disesuaikan dengan siswa kita juga. Terus semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi jangan sampai membuat keyakinan kelas nanti cuma 1-2 orang yang tahu. Kalau perlu ditempel jadi keyakinan kelas. Jadi mereka tahu, oh ini kalau saya terlambat, poinnya ini, saya melanggar ini, begitu. Kita lanjut ya. Nah, ini dia. Kalau misalnya ada peserta didik kita yang bermasalah seperti yang tadi, inilah cara penyelesaian yang paling tepat. Yang pertama, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah teori dari Diane Gozen. Jadi jangan tanya saya ibu dapatnya dari mana, saya pun tak tahu. Atau Pak Mas menambahkan juga saya tak berani Pak Mas untuk masukkannya. Nah, jadi sebenarnya segitiga restitusi ini intinya adalah ingin membuat peserta didik kita itu mandiri dan bertanggung jawab. Itu. Nah, bagaimana segitiga restitusi itu? Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Jadi pada saat anak kita melakukan kesalahan, berjemur. Atau mungkin kalau dulu saya benar kata Pak Oni itu dicubit. Kalau udah baju keluar begitu langsung dicubit perutnya, benar. Terus nah, ini dia. Menstabilkan identitas biasanya dilakukan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini kalimat yang kita utarakan karena pada saat kita menstabilkan identitas, misalnya nih anak mereka terlambat ke sekolah. Kita paham, kita memberikan pemahaman bahwa setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Itu namanya menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu juga kalimat untuk menstabilkan identitas. Tidak menghukum, juga tidak membuat merasa bersalah. Karena kalau misalnya dihukum, siswanya akan menjadi dendam. Siswanya tidak menyukai pelajaran kita, seperti kisah Pak Yayat. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini biasanya kalimatnya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi tanya dulu alasannya apa. Itu namanya validasi tindakan. Yang kedua, kamu juga pasti tahu cara yang efektif untuk mendapatkan solusinya. Terus apa yang kamu butuhkan? Ini juga menjadi kalimatnya. Yang ketiga adalah keyakinan atau validasi apa ini?
Oh, menanyakan keyakinan. Misalnya, kalimat yang digunakan adalah keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar agar mendapatkan siswa atau murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dialognya atau segitiga yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita mulai dari yang menstabilkan identitas terlebih dahulu. Apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita stabilkan dulu identitas peserta didik kita yang melakukan kesalahan. Dengan cara apa atau kalimat apa? Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Jadi kita setarakan dia dengan kita dulu. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu juga iya kalimatnya. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Terus kalimatnya, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Itu juga validasi identitas atau menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Seperti teori Maslow tadi, teori Maslow yang menyatakan bahwa ada 5 kebutuhan dasar. Jadi sebenarnya pada prinsipnya setiap perilaku itu karena ada alasannya. Perilaku yang salah itu karena ada alasannya. Nah, salah satunya kalimat yang bisa digunakan, kamu pasti punya alasan bukan melakukan hal itu. Pada saat anak kita terlambat, kamu tanya dulu, pasti ada alasannya kenapa dia terlambat. Yang kedua, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Terus, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya kan? Nah, ini juga bisa menjadi validasi tindakan yang salah. Terus kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, ya. Terus kita lanjut ke ketiga, menanyakan keyakinan dari segitiga restitusi. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ini tadi yang bilang motivasi dari luar atau dari dalam, ya lebih bagus dari dalam dulu, baru keluar. Nah, itu makanya pada saat kita ingin membetulkan sikap siswa, intrinsiknya dulu yang dibenahi. Nah, misalnya perkataannya adalah apa keyakinan kelas kita, terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, inilah segitiga restitusi yang bisa kita gunakan untuk membuat peserta didik kita itu lebih baik dan menyadari kesalahan-kesalahannya. Bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, bukan juga sebagai teman, bukan juga sebagai
manajer, iya. Terakhir, penutup. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer. Jadi ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kita sebagai guru itu harus bisa menjadi among yang menuntun peserta didiknya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah standar nasional pendidikan kita. Selesai. Baik, sudah selesai Bapak Ibu. Mungkin terakhir saya akan memutarkan bagaimana segitiga restitusi itu dibuat sebagai pemecahan masalah. Gimana ya? Kita buka YouTube. Jaga suhu bagus. Buat minyak ya. Kalau lihat video kita di mana ya, Pak? Duh, nggak ada suaranya ya. Kita ke Mila aja, kebetulan orangnya ada di sini. Wanita belajar Universitas. wanita belajar sama Nurul lah jam berapa dia kan? Soalnya nggak kasih tahu rumah nih. Wanita terus jahit. Wah, siap kamu. Boleh gitu. Kambuh mah ini Pak ya. Wah, Kambuh. kamu mah. Kamu. Saya sih dari mana tadi. Apa gitu? Belum datang Pak. Nanti waktu pusat saya izin bisa ya. Saya waktu jam pusat nanti saya izin bisa. Tinggal pemutaran video, tapi bingung saya nggak muncul suaranya. Iyalah, pakai ini. Pakai ditodong ya, Bu, pakai ditodong ya. Apa? Ngomong ya. Ditodong langsung ditodong ke speaker lah. Gitu. Daripada itu kamu gitu. Mulai salah putar video ya. Salah putar video Hen. Pantas enggak keluar suaranya? Entahlah dia yang selalu nyambung. Harusnya bisa sendiri ya. Ada sambungan ya langsungnya. Betul. Yang suara direct itu ada ya? Berarti Kak, matikan dulu Kak, Kak. Oke, baik Bapak Ibu. Ada pertanyaan atau ada yang
ya? Sampai-sampai katanya kamu gebrak meja, benar? Ya Bu, benar. Ibu boleh dengarkan ceritanya, nak? Ya Bu, boleh. Oke, Ibu siap mendengarkan. Jadi kan Bu, pelajaran MTK itu ada PR. Terus Hafiz memaksa buat nyanyi PR sayanya nggak mau, enak aja menyontek. Saya mengerjainnya susah payah loh Bu, karena itu terus memaksa saya dan tanpa saya sadari, saya gebrak meja Bu. Oh, begitu ceritanya. Wajarlah kalau kamu marah akan hal itu. Kalau ibu ada di posisi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama seperti kamu. Dan hebatnya kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Misalnya memukul Hafiz, iya kan? Ya Bu. Nah, coba sekarang kita pikirkan. Tindakan kamu yang seperti itu, yang menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Oke. Keyakinan kelas apa yang dilanggar, Mila? Sikap saling menghormati antar teman Bu. Iya, betul sekali, Mila. Ibu mau nanya, menurut kamu sikap menghormati antar teman itu penting tidak? Penting Bu. Penting ya. Kalau begitu, keyakinan apa yang bisa kamu lakukan agar bisa memperbaiki itu? Harus lebih sabar dan mengontrol emosi Bu. Iya, bagus. Kamu bersedia untuk memperbaiki masalahnya? Bersedia Bu. Baik. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya, Mila? Saya akan lebih bersabar lagi agar ini tidak terjadi lagi. Kalaupun nanti ada teman yang mencontek lagi, saya akan melaporkan kepada guru saja atau kepada wali kelas saya. Iya, itu tindakan yang betul, Mila. Tepat sekali tindakan kamu itu. Dan ibu berharap kamu bisa mengambil pelajaran dari ini. Tetap semangat ya. Terima kasih banyak karena kamu sudah mau sharing sama ibu. Kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Alia Putri, saya dari kelas 7A. Terima kasih Ibu, saya senang sekali diajak berdiskusi untuk menemukan solusi agar saya lebih menghormati sesama teman. Saya berjanji akan lebih sabar lagi untuk kedepannya. Terima kasih Ibu.